Halo teman, selamat jumpa lagi di RSU Channel dan kali ini RSU Channel buat konten tentang review kompleks perkantoran Bumiti Ilangga Permai atau biasa disebut juga dengan Civic Center, di mana pusat perkantoran pemerintahan Kabupaten Rotendao. Nah, ini saya berada persis di ujung jalan, di seberang jalan sebelum menuju ke kompleks perkantoran atau akses jalan masuk ke kompleks perkantoran Bumiti Ilangga Permai atau Civic Center. Coba ini ruas jalan yang tersorot ini adalah yang ke arah bandara maupun ke arah Lole dan ke arah Rote Selatan, ke arah timur ya. Kemudian kita coba sorot lagi ke arah bawah, ke arah barat. Nah, ini akses jalan utama menuju Kelurahan Mokdale, kemudian terusnya ke bawah ke pusat perkotaan lama atau kota lama Namodale, dan juga nanti di pertigaan utama ada cabang mengarah ke Busalangga dan bagian barat Pulau Rote tentunya. Ya, ini akses jalan yang ke bawah, sementara yang ke dalam jalur dua arah itu adalah jalan masuk ke kompleks perkantoran Bumiti Ilangga Permai. Saya melakukan konten ini, mengambil video review ini pada hari Jumat pagi 30 Juli 2021. Nanti kita akan berjalan menuju atau masuk menuju perkantoran Bumiti Ilangga Permai, melihat satu persatu kantor-kantor yang ada di kompleks perkantoran Bumiti Ilangga Permai. Oke, ikuti RSU Channel terus. Saya sudah berjalan masuk. Ada dua jalur dan tentu kita mengikuti atau masuk melalui jalur masuknya ya. Ada dua jalur, ada jalur masuk ke kompleks perkantoran dan jalur keluar kompleks perkantoran. Nah, ini kita sudah langsung mendapatkan, atau ini pagar depan kantor bupati ya. Ini sudah dihiasi dengan ornamen merah putih, umbul-umbul merah putih yang dipasang di sepanjang pagar kantor bupati dalam suasana menyongsong HUT ke-76 Republik Indonesia 17 Agustus. Ini sudah terpasang 1 minggu yang lalu. Apalah, umbul-umbul atau semacam itu namanya, merah putih digantung, diikat di sepanjang pagar depan kantor bupati. Ya, nanti di seberang kantor bupati atau persis berhadapan dengan kantor bupati adalah kantor DPRD Kabupaten Rotendao. Coba kita lihat. Ini kantor DPRD Kabupaten Rotendao yang dinamakan Gedung Sasando karena memang ada ikon Sasando yang dibuat tugu Sasandonya di depan kantor DPRD. Kalau terlihat ada atapnya bolong-bolong, karena itu dampak dari Seroja tanggal 4 dan 5 April ya. Oke, itu kantor DPRD Kabupaten Rotendao atau Gedung Sasando. Ini pintu masuk dan pintu masuk ke kantor bupati. Pintu kantor bupati ini pos penjagaannya, Pol PP-nya, pintu masuknya, akses jalan masuk utama atau pintu utama. Kembali ini pagar kantor bupati yang sudah diberi umbul-umbul. Ya, ini nampak dari kejauhan kantor bupatinya. Saya ke seberang lagi dulu karena persis di depan kantor DPRD. Ini kantor DPRD Kabupaten Rotendao atau Gedung Sasando. Cukup megah juga, gedung berlantai 2. Oke, kantor DPRD Kabupaten Rotendao. Nah, sekarang kita ke seberangnya lagi. Ini baru maskot atau ikon Kabupaten Rotendao, yaitu kantor bupati yang biasa juga disebut Gedung Tilangga, karena memang di atas atap kantor Bupati Rotendao ada tudung atau ada tilangga yang menaungi bangunan kantor Bupati Rotendao. Ini jadi ikon Kabupaten Rotendao dan banyak orang yang melakukan swap foto maupun foto bersama di jalan, di seberang jalan persis di kantor bupati. Oke, itulah kantor bupati. Kita meninggalkan kantor bupati dan berjalan terus menyusuri
jalan utama yang masuk ke perkantoran Bumiti Langga Permai. Ini saya ada persis di sebelah kiri jalan masuknya. Nah, kalau terlihat di sana ada jalan masuk ke arah barat. Itu nanti ada beberapa kantor di sana, ada Dinas Kesehatan dan ada KPU. Kemudian belok ke kanan ada kantor bencana dan ada beberapa kantor lain. Nanti kita akan masuk ke sana. Nah, ini yang tampak ini adalah di depan kantor bupati juga adalah kantor kejaksaan. Saya coba ada di tengah supaya menyorotnya bisa mendapat sisi kiri kanan. Ini kantor Kejaksaan Negeri Rotendao. Kejaksaan berulang tahun. Ada spanduk Selamat Hari Bakti Adiaksa ke-61 22 Juli. Nah, ini tampak depan kantor Kejaksaan Negeri Rotendao. Persis berhadapan dengan kantor bupati. Ini pelang namanya atau nama kantor kejaksaannya. Di samping kejaksaan itu ada kantor pengadilan, tapi belum terlihat dengan sempurna. Saya coba mengarah lagi ke depan karena persis depan ini adalah kita berhadapan langsung dengan kantor Bupati Rotendao. Tampak depannya persis ada papan nama kantor bupatinya terlihat. Oke, saya jalan terus lagi menyusuri ruas jalan. Masih juga terlihat umpul-umpul yang menggantung di pagar kantor Bupati Rotendao. Bangunan kebanggaan masyarakat Rotendao tentunya ikonik sekali. Nah, ini kita arahkan kamera lagi. Ini kantor Pengadilan Negeri Rotendao, ya, Pengadilan Negeri Rotendao atau PN Rotendao. Sudah persis di depannya. Ini pintu keluarnya. Sudah meriah juga deh, umbul-umbul merah putih yang diikat di pagar depan kantor Pengadilan Negeri Rotendao kelas 2, ya. Ini tampak depannya kelas 2 Pengadilan Negeri Rotendao kelas 2. Nampak para pegawai kantor PN Rotendao berolahraga karena memang hari Jumat. Dan coba merapat persis di depan pelang nama kantor Pengadilan PN Rotendao. Ada banyak aktivitas yang terjadi di dalam. Ada yang senam, ada yang bermain pingpong, ya. Jadi memang hari Jumat itu dijadikan sebagai hari olahraga dan juga hari untuk bekerja bakti. Ini bendera-bendera merah putih menandai momentum hari ulang tahun ke-76 Kabupaten Republik Indonesia. Kalau Rotendao mau ulang tahun yang ke-19 tanggal 2 Juli. Tapi 17 Agustus nanti Republik kita berulang tahun ke-76. Ini pintu masuknya. Pintu masuknya ada, Anda memasuki kawasan zona integritas. Pintu masuk PN Rotendao. Nah, di samping PN ini kantor, ini kantor PDI TAESA. Ada satu bangunan di samping inspektorat kantor PDI TAESA, Persatuan Daerah ITAESA. Ini terhalang dengan pohon mangga dan pohon apa nih? Pohon apa? Lupa namanya. Ini sejenis pohon apa nih? Kaktus atau apa ya, besar. Nanti akan terlihat kantor Inspektorat Kabupaten Rotendao. Ya, jadi teman yang bukan berasal dari Rotendao ataupun yang berasal dari Rotendao tapi sudah lama sekali atau bekerja tinggal di luar Rotendao. Inilah kompleks perkantoran Bumiti Langga Permai atau Civic Center, pusat pemerintahan Kabupaten Rotendao. Inspektorat ini kantor inspektorat. Oke, kita kembali ke sebelah timurnya lagi. Ini tampak juga kantor bupati dari satu sisi, tapi rimbun sekali, ada pepohonan beringin dan lain-lain yang membuat rimbunnya sehingga gambar atau video atau visual kantor bupati kita terlihat dengan sempurna. Yang masih terlihat di pagar, menggantung di pagar kantor bupati adalah bendera merah putih. Oke, ini nanti ada satu jalan lagi ke bawah, itu ada beberapa kantor di sana. Ada kantor pemberdayaan perempuan, kemudian lingkungan hidup, kantor lingkungan hidup, dan dinas peternakan ada di sana. Oke, ini selamat pagi kakak. Ada buat konten tentang perkantoran kak. Oh, ini kantor Basarnas. Lagi tanam umpul-umpul kok kak. Oke,
Ini kantor Basarnas, belum terlalu lama ada di Rotendao juga, tapi menjadi satu kebanggaan untuk kegiatan-kegiatan rescue atau SAR, Search and Rescue. Kantor Basarnas warna khasnya oranye, ini plang namanya. Oke, ini kantor Basarnas, ini di sebelah kanan jalan ya, kanan jalan. Ini kantor Basarnasnya. Sekali lagi mudah-mudahan review ini menjadi gambaran bagi viewers, bagi masyarakat baik Rotendao maupun non Rotendao yang berada di luar sana tentang pusat perkantoran di Kabupaten Rotendao. Kita kembali ke timur dulu, sisi jalan sebelah timur, searah kantor bupati. Nanti di dalam itu, dalam pagar itu memang tidak terlihat yang sempurna. Itu ada auditorium Tilangga dan ada kantor Bapelitbang, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Rotendao. Nanti saya akan mencoba masuk untuk melihat dari dekat lagi. Ya, kembali arahkan kamera ke sebelah kanan jalan lagi. Ini terhalang dengan pepohonan yang ada, tetapi ini adalah Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Saya coba ambil gambarnya lebih dekat. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, ini tampak depannya. Ini kantor Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Rotendao. Ini pintu masuknya. Oke. Di samping Dinas Transnaker ada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Dukcapil, tempat berbagai dokumen kependudukan diproses di sini. Nah, ini Dinas Kependudukan Catatan Sipil. Ini pintu masuknya atau pintu masuk. Nah, ini plang nama pemerintah Kabupaten Rotendao, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Ramai sekali tiap hari masyarakat mengurus berbagai berkas kependudukannya, tetapi karena pandemi COVID-19 maka dibuat sistemnya sehingga tidak berhubungan langsung dengan karyawan atau ASN yang mengurus ya. Ada mekanisme pembatasannya. Oke, saya kembali ke seberang jalan. Seberang jalan sebelah kiri itu Bapelitbang dari kejauhan ya. Bapelitbang, kemudian auditorium. Ya. Kalau jalur yang ini ada jalan masuk lagi, di dalam sana ada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga. Ada di sana. Nanti saya arus baliknya saya coba masuk ke dalam sana. Oke. Kalau yang ini dinas, ini nama panjang nih, nama dinasnya agak panjang ini. Dinas, saya mendekat baru menyebutnya takut salah. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, PTSP. Halo, selamat pagi Mama. Lagi bersih-bersih kok. Ada buat konten nih Mak ya. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Panjang sekali nama dinasnya Mak ya. Oke, hari Jumat itu biasa dipakai untuk bersih-bersih, kerja bakti, juga berolahraga. Oke, saya lanjut dulu ke dinas-dinas yang lain. Nah, ini gang jalan ke arah timur dari samping Bapelitbang, tetapi kita lewatkan dulu, nanti arus baliknya baru saya lewatkan. Tapi yang kelihatan ini adalah TPA, tempat penitipan anak ya. Oke, saya mencoba menyeberang, masih ada lalu lintas sehingga belum aman untuk menyeberang. Oke, sekarang saya menyeberang. Tampak samping ini adalah TPA atau tempat penitipan anak. Jadi pemerintah Kabupaten Rotendao menyiapkan bangunan TPA ini, bukan tempat tempat penitipan anak ini untuk membantu para ASN yang memiliki anak kecil dan bekerja, sehingga tidak ada yang menjaga di rumah. Maka dibuat TPA ini untuk sebagai tempat penitipan ya. Jadi karena adanya di tengah kompleks perkantoran, maka orang tua yang ASN atau ASN yang memiliki anak kecil bisa menitipkan anaknya. Nah, yang tampak di dalam itu adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dan Persandian. Cukup panjang juga nama dinas ini, Kominfo Staper. Nah, ini agak kejauhan. Dinas, coba sorot. Oke, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian itu.
dinasnya. Oke, saya lanjut lagi menyusuri jalan utama, jalan yang membelah pusat perkantoran atau civic center Bumi Langga Permai. Nah, ini ada jalan ke arah timur. Ini sebenarnya jalan batas selatan ya, kompleks perkantoran, karena seberang jalannya tidak ada perkantoran lagi. Itu ada rumah makan dan bangunan-bangunan usaha lainnya. Nah, ini saya menyusuri ruas jalan yang ada di samping DPMD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Kita coba lihat. Ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, DPMD. Oke, ini bangunan yang paling selatan dari kompleks perkantorannya. Oke, DPMD mengurus tentang pemberdayaan masyarakat desa. Oke, ini di DPMD di bagian selatan dari kompleks perkantorannya. Oke, DPMD nanti bersebelahan dengan DPMD, Dinas Perhubungan atau Dishub. Oke, seberang sini ini ada warung atau rumah makan Videsi ya, terlihat di seberang jalan. Jadi ini batas kompleks perkantorannya, batas tanah kompleks perkantorannya adalah jalan raya ini, sedangkan sebelah selatannya itu sudah milik masyarakat. Ada yang berupa rumah makan seperti Videsi tadi, ada rumah tinggal dan lain-lain. Nah, ini memang terhalang, tidak terlihat sempurna sekali, tetapi ini kantor Dinas Perhubungan ya. Ini pintu masuknya Dinas Perhubungan, sudah mulai nampak umbul-umbul warna-warni dalam rangka HUT ke-76 Republik Indonesia ya. Karena oh ya, kita lihat dulu ini plang nama Dinas Perhubungan. Ya, ini bangunannya warna merah dan biru. Iya, karena ada edaran dari Bupati Rotendao pada perangkat daerah untuk memasang umbul-umbul dalam rangka HUT 76 Republik Indonesia. Itu dinas yang terlihat tadi, Dinas Perhubungan dengan khas dominan warna merah biru. Sekarang ini adalah samping selatan dari Dinas Infraswil, Pemukiman dan Prasarana Raya atau Pekerjaan Umum, karena dulunya dinas ini menyatu dengan Perkim, tetapi sudah dipisahkan nomenklaturnya dan dia hanya menjadi Dinas Pekerjaan Umum kalau tidak salah ya. Ya, ini tampak samping kantor dinas PU. Nah, ini sekali lagi ini jalan batas kompleks perkantoran, jalan batas selatannya. Ya, view di utara tampak sekali persawahan di Loleh. Ya, itu dari kejauhan. Di sana itu sudah Baobafan, kemudian sudah Kapasiok dan lain-lain. Nah, ini kita mengikuti ruas jalan lingkar kompleks perkantoran. Ini lingkar kompleks perkantoran. Nah, oh iya benar. Jadi oh ya, nomenklaturnya adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Ini saya coba dekatkan plang namanya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rotendao. Dipisahkan jadi Dinas Permukiman dan Lingkungan Hidup pisah. Dulunya dia bagian dari Dinas PU ini. Oke, ini bangunannya, kantor tampak depannya Dinas PU. Oke, kita lanjut karena masih lumayan, setengah perjalanan lagi mungkin, karena memang kompleks perkantoran ini berbentuk apa ya, bulat lah ya, tidak bulat sempurna tapi berbentuk bulat, jadi harus melingkar karena ada beberapa gang-gang masuk, jalan-jalan yang membelah kompleks perkantoran ini. Nah, yang ini bagian samping dari Dinas Pendapatan Daerah atau Dispenda ya, bagian samping timurnya. Ini ada pohon beringin besar sekali, cukup bagus untuk berteduh, untuk berindang. Nah, ini menambah oksigen atau O2 pada siang hari bagi karyawan yang ada di dinas. Besar sekali pohon beringin berdaun kecil ya, ada beringin yang daunnya besar.
Oke, ini saya sudah melingkar luarnya, ini lingkar luar perkantoran. Oke, nanti saya akan mengikuti satu blok jalan di bagian timur perkantoran lagi. Kemudian saya akan berbalik arah lagi karena ada masih satu blok jalan yang mesti di. Nah, ini sementara tampak depan kantor dinas pendapatan. Kesananya ada beberapa dinas lagi. Nanti saya akan review. Ya, jadi teman, konten review ini diharapkan menjadi wawasan atau menambah referensi atau paling tidak sekilas mengetahui satu lokasi. Dan lokasi yang saya review kali ini adalah kompleks perkantoran Bumi Tilangga Permai. Ini saya sudah jalan sebelah timur dari kompleks perkantoran. Ini rumah dinas kejaksaan ya, rumah dinas kejaksaan. Saya coba ambil dari satu sisi dulu, nanti saya berbalik arahnya, saya ambil sisi yang lain. Kemudian bersampingan dengan rumah dinas kejaksaan adalah kantor, ini kantor Kesbangpol, Kesatuan Bangsa dan Politik ya. Ini bangunannya. Kesbangpol, Kesatuan Bangsa dan Politik. Ini pelang namanya, Kesatuan Bangsa dan Politik, Kesbangpol Kabupaten Rotendao. Ini jajar terus bersebelahan terus perkantorannya. Samping Kesbangpol itu ada dinas pertanian nampaknya ya. Dinas pertanian, ini ruas jalan di depannya. Ini sebelah sana auditorium, tapi tanpa pelakangnya ya. Nanti kita akan coba masuk untuk menyorot. Oh ya, benar, sebelah Kesbangpol adalah dinas pertanian. Jadi kalau ada yang mau berurusan, maksudnya dari luar rot ya, maka ini bisa jadi informasi yang sangat penting sekali. Ini pelang nama Dinas Pertanian Kabupaten Rotendao. Oke, kita lanjut. Karena bersebelahan dengan Dinas Pertanian itu ada Dinas Perikanan. Dinas Perikanan. Ya teman, jadi sahabat atau teman masih mengikuti Ersu Channel mereview kompleks perkantoran Bumi Tilangga Permai, pusat perkantoran pemerintahan Kabupaten Rotendao. Review ini saya lakukan pada Jumat 30 Juli 2021 menjelang akhir bulan Juli, dan kita masuk ke bulan penuh kemeriahan yaitu Agustus. Nah, ini sudah tampak bangunan kantor Dinas Kelautan dan Perikanan DKP. Ini tampak bangunannya DKP. Jadi kalau ada yang berurusan dengan Dinas Kelautan dan Perikanan, ini lokasinya, dia ada di sebelah timur kompleks perkantoran bersebelahan dengan Dinas Pertanian. Ini pelang namanya Dinas Kelautan dan Perikanan. Karena sekali lagi hari Jumat, maka semua pada rame-rame membersihkan, kemudian juga memasang umbul-umbul. Ini tampak belakang kantor Bupati. Nama Bapak Merdeka. Ada buat konten ini Bapak, review perkantoran. Ini Bapak Moritz, PT Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ya Bapak ya. Ya. Lagi bersih-bersih bersama teman-teman ini ke Bapak Moritz. Ya, sekalian pasang ini. Betul sekali, untuk menambah kemeriahan. Oke, ini ada tebas pohon kom. Oke Bapak, saya lanjut dulu ya Bapak. Ini masih keliling-keliling. Iya, Bapak Moritz Bulan, PT Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Ini kantornya, kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Disinilah berbagai dokumentasi perpustakaan, baik tulis maupun visual, pemerintah Kabupaten Rotendao dikelola oleh dinas ini ya. Oke, ini pelang namanya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rotendao. Oke, hampir saya tiba di ujung jalan bagian timur. Ini tampak belakang kantor bupati ya, dari tampak belakangnya. Kalau tadi dari tampak depannya, ini tampak belakang. Punggung Tilangga terlihat di video ini. Kalau ini perangkat daerah
atau apa ya, kantor vertikal ya. Ini milik pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan ya. Jadi ini KPH vertikal provinsi ya. Oke teman, sebenarnya hampir sampai di ujung jalan bagian timur kompleks perkantoran. Nanti saya akan arus balik, jalan balik lagi. Ini ada rumah milik warga Pak Erlen Vanggidai berlantai 2. Ini persis di seberang jalan sebelah utara kantor bupati arah timur. Oke teman, ini ruas jalan saya ikuti tadi. Oke, saya off sebentar videonya dan saya berjalan untuk mereview blok-blok lain dari perkantoran Bumi Tilangga Permai ini. Ikuti terus RSU Channel. Ya teman, masih bersama RSU Channel dalam review kompleks perkantoran Kabupaten Rotendao. Yang terlihat ini adalah sisi utara atau bagian utara kantor Bupati Rotendao. Nampak sekali pagarnya bagian utara dan berbatasan langsung dengan ruas jalan raya, jalan yang ke wilayah timur atau wilayah selatan Kabupaten Rotendao menuju Lole maupun Rote Selatan. Ya terlihat sekali ada aksi bersih-bersih karena Jumat bersih, biasanya disebut Jumat bersih, melakukan pembersihan di kompleks perkantoran kantor bupati ini ya. Masyarakat dan bukan masyarakat, maksudnya para ASN dari berbagai instansi melakukan aksi Jumat bersih. Nampak terlihat di bagian utara dari kantor bupati ini adalah Satuan Pol PP yang melakukan kerja bakti pembersihan. Ya, ini menebas pohon-pohon yang ada, pohon-pohon duri ataupun bunga putih yang ada. Ini saya sudah hampir kembali ke titik start tadi, di mana tadi saya memulai review kompleks perkantoran Bumi Tilangga Permai tentunya. Ya teman, inilah bagian utara dari kompleks perkantoran Bumi Tilangga Permai atau istilah kerennya Civic Center Kabupaten Rotendao. Ini tadi saya melakukan starting review dari sini ya. Oke, saya off lagi dan saya akan masuk ke beberapa ruas jalan yang ada di kompleks perkantoran Bumi Tilangga Permai ini. Ikuti terus RSU Channel. Ya teman, masih bersama RSU Channel. Kita sekarang masuk ke ruas jalan di depan kantor pelayanan terpadu satu pintu. Ini kalau tadi kita lihat dari sampingnya TPA tempat penitipan anak, sekarang kita lihat dari depannya ya. Ini TPA tempat penitipan anak milik pemerintah Kabupaten Rotendao, pemberdayaan perempuan, bukan PKK yang menghandle atau meng-hire-nya. Nah ini Dinas Pariwisata, Butpar Kebudayaan dan Pariwisata. Sudah nampak juga bendera-bendera. Ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ya. Jadi di gang ini, di jalan ini ada beberapa dinas kebudayaan dan pariwisata. Kemudian sampingnya adalah Dinas Koperindak, Koperasi Perindustrian dan Perdagangan. Ini Dinas Koperindak. Di depannya Dinas Pendapatan, tadi saya sempat ambil dari sampingnya. Ini Dinas Pendapatan. Oke. Dinas Pendapatan, nanti kita berbalik arah untuk masuk ke kantor Bapelipang, Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pembangunan ya. Oke, ini tampak depan Dinas Pendapatan.
Oke, ini terlihat dari samping Bapelitbang, Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan Kabupaten Rokanao. Nanti kita akan masuk dari gerbang selatan kompleks kantor Bupati untuk kita masuk melihat dari dekat kantor Bapelitbang. Ini pintu masuknya. Jadi akses masuk ke kantor Bupati ada dua, ada gerbang barat dan gerbang selatan. Ini kita sudah masuk di Bapelitbangnya. Ini kantornya. Ada tanaman sengon di pinggir-pinggir jalan. Ini dinas, bukan dinas ya, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Bapelitbang. Oke, ini terlihat dari depan Bapelitbang, Kabupaten Rotendao. Nah, di depan ini auditorium TI Langga. Auditorium dibangun pada saat sidang Sinode sidang Raya Sinode ke Gemit ke-33 tahun 2015 ya. Oke, terlihat dari jauh bagian selatan kantor Bupati. Kita masuk ke dalam ya. Oke. Ke selatan juga. Oke, ini bagian atapnya, bukan atap ya. Plafonnya lubang karena ya semuanya karena ulas seroja. Terus oke. Ini auditorium, berbagai kegiatan dalam jumlah yang besar, jumlah peserta yang besar dilakukan di sini. Oke, kita akan keluar lagi dari kompleks kantor Bupati untuk setelah kita melihat kantor Bapelitbang dan auditorium TI Langga. Ini kita keluar, nanti kita menuju dinas PKO, Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga. Dia adanya di satu blok lagi ya. Ini kita keluar dari pintu selatan lagi. Setelah kita melihat Bapelitbang dan auditorium ini, kita kembali ke arah barat. Nanti kita masuk di dinas PKO, Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga ya. Jadi memang kompleks perkantoran Bumi TI Langga Perumahan ini ada beberapa blok jalan. Jadi kita harus beberapa kali mereview masuk blok. Nah, ini kita masuk dari samping dinas Dukcapil untuk mengambil video dinas PKO. Ini sampingnya Dukcapil. Oke, dinas PKO di depan terlihat. Ini samping Dukcapil, masih samping Dukcapil. Oke, ini gerbang masuk PKO, maju terus maju. Ya. Ini Dukcapil, bukan Dukcapil, dinas PKO. Terlihat dari luar bangunannya. Oke, kita putar kembali. Setelah kilas melihat dinas PKO, kita putar kembali. Putar arah. Ini belakangnya dinas perizinan terpadu satu pintu PTSP. Kita ambil dari sisi belakang dan samping. Nanti dari sini kita menuju satu blok jalan lagi yang dimana ada beberapa dinas di sana, ada dinas dan badan di sana, ada dinas pemberdayaan perempuan, kemudian dinas lingkungan hidup. Nah, ini kita melihat kembali dari luar, dari jalan besar Bapelitbang dari kejauhan, auditorium maupun kantor Bupati. Oke, kita akan serong di depan beberapa kantor. Ya, ini kembali kita melihat inspektorat dari sisi yang lain. Oke, inspektorat dari sisi yang lain. Di depan ini ada beberapa kantor, ada dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, nama dinasnya panjang sekali. Ini blok yang satunya lagi nih ya. Ini dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak. Sementara yang ada di depan ini adalah dinas peternakan, dinas perumahan kawasan pemukiman dan lingkungan hidup, Perkim. Kemudian sebelahnya ini dinas peternakan ya, dinas peternakan, Disnak.
dia agak di lembah, agak di dalam, jadi kita ambil dari ketinggian. Kita terus kita meneruskan, ini sudah lingkar, ini kita sudah melingkar ini, lingkar luar bagian barat. Nanti kita akan mendapati kantor Badan Pusat Statistik, ini kelihatan BPS Kabupaten Rotendao, Badan Pusat Statistik Kabupaten Rotendao. Ini vertikal tentunya, ya ini terlihat kantor statistik Badan Pusat Statistik Kabupaten Rotendao. Ya, lanjut. Oke, nanti ini tampak belakang kantor dinas kesehatan. Nanti kita serong masuk ke dinas kesehatan untuk mengambil video dinas kesehatan dan kantor KPU serta Samsat. Ini bagian sisi barat dari dinas kesehatan. Oke, Dinkes. Kita akan serong di depan untuk masuk ke dalam untuk mengambil video, serong ke depan mengambil video dinas kantor dinas kesehatan. Di depan dinas kesehatan itu Samsat, kantor Samsat ya. Ini dinas kesehatan dari depan. Oke, lagi lembu-lembu lagi dipasang juga. Dinas Kesehatan Kabupaten Rotendao. Kita akan menuju KPU. Masih satu kantor lagi, yaitu KPU. Dia adanya sebelah kiri jalan. Ini areal kosong ini milik BNK, akan dibangun kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Rotendao. Sementara tampak dari belakang itu terus lanjut. Saya dibantu oleh ada grader saya, teman Rifat. Ini tampak belakang dan samping kantor pengadilan, yang biru kantor pengadilan, ini kantor kejaksaan. Oke, kita balik Rifat, kita balik arah. Oke, ini kantor KPU. Kita balik arah nih dari ruas jalan kita masuk tadi. Kantor KPU Kabupaten Rotendao, KPUD Kabupaten Rotendao. Di sinilah kalau hajatan pemilu menjadi pusat kegiatan KPU Kabupaten Rotendao. Oke, kita sudah berbalik arah ini. Kemudian di depan ini adalah gudang farmasi milik Pemkab Rotendao, instalasi farmasi Kabupaten Rotendao, gudang obat-obatan lah. Ada kantor BNNK Rotendao di dalam sana, tapi di dalam gang, dia agak di lembah, jadi ini kita tidak sampai, tapi ini gang masuknya ada pelang namanya juga, dia ada di dalam sana ya. Sementara ini kantor Samsat. Nah, ini milik provinsi nih, Samsat, Dinas Pendapatan Daerah, kantor Samsat. Jadi ingin mengurus surat-surat, STNK, bayar pajak dan lain-lain, disinilah kantornya ini. Yang ini gudang kantor bagian umum sekretariat Kabupaten Rotendao. Kita terus lihat agak cepat. Ini gudang sekretariat daerah. Ya. Ini sedikit agak hutannya, bukan hutan sih, tapi masih ada, ya ada pepohonannya. Tanah masih kosong. Nah, ini kita melihat BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, itu gudangnya, garasinya, kemudian ini kantornya. Ini kantor BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Ini tampak selatannya, sisi selatannya. Oke, sisi selatannya. Kemudian ini mulai tampak depannya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, semua bencana, pusat koordinasi dan penanggulangannya di sini. Ada tenda yang dibangun di sampingnya. Oke, itu BPBD. Kalau yang ini miliknya PDAM Rotendao, ini ada sumur bor di sini, kemudian dipakai juga untuk pembayaran tagihan. Terus ya, ini Dinas Ketahanan Pangan. Ini gang terakhir, blok terakhir, dinas sisi selatan ya, sayap ring luar selatan, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Rotendao. Oke, sampingnya adalah Dinas Sosial Kabupaten Rotendao. Ini ada pagar kawat durinya, Dinas
Sosial Kabupaten Rotendao. Lihat. Oke. Dinas Sosial itu ada gudangnya. Gudang atau garasi gudang seperti ini. Ini yang hijau ini adalah kantor Kementerian Agama Kabupaten Rotendao, tampak belakang dan tampak samping baratnya nih. Kantor Kemenak Kabupaten Rotendao. Ini vertikal ya, vertikal. Instansi vertikal. Kita akan serong ke atas untuk kembali ke titik start semula di mana review ini dibuat. Oke, ini ikut. Oke, ini kantor Kementerian Sosial Kabupaten Rotendao, warna khas hijau kuning. Lang nama kita masuknya. Dan yang terakhir kita akan sampai pada instansi vertikal juga, yaitu BPN-ATR, kantor pertanahan Kabupaten Rotendao ya. Kantor pertanahan Kabupaten Rotendao, warna khas juga hijau ya. Oke. Inilah kantor terakhir yang kita review di Kompleks Perkantoran Bumiti Langga Permai. Iya, kejauhan kita lihat atap kantor DPRD, kemudian kantor Bupati. Ini tanah kosong nih. Mungkin ke depan akan dibangun bangunan, tetapi sementara tanah kosong. Ya, tanah kosong di sebelah utara dari kantor DPRD ya. Itu dari kejauhan kelihatan kantor DPRD. Kita masuk privat. Kita serong masuk untuk mengakhiri review Kompleks Perkantoran Bumiti Langga Permai atau Civic Center. Ya teman, inilah rute terakhir review Kompleks Perkantoran Bumiti Langga Permai. Kita akan secara khusus highlight kantor Bupati ya, pelan-pelan. Kantor Bupati menandai akhir dari review kita pada saat ini. Ini masih tadi pagarnya sudah digantungi, sudah diikat umbul-umbul merah putih dalam rangka HUT ke-76 Republik Indonesia. Nanti kita akan berhenti persis di depan kantor Bupati, dan dengan demikian maka review kita SU Channel mereview Kompleks Perkantoran Bumiti Langga Permai atau Civic Center akan berakhir di sini ya. Oke, pelan-pelan kantor Bupati kita, Bupati Kabupaten Rotendao. Oke, kita di sini Rifat. Oke, maju lagi. Oke, maju lagi supaya kelihatan Rifat. Oke, iya. Oke, stop di sini Rifat. Oke, ya. Ya. Ya teman, inilah review RC Channel untuk Kompleks Perkantoran Bumiti Langga Permai atau Civic Center. Terima kasih atas kesediaan menonton review ini, dan berharap bahwa review ini bisa bermanfaat paling tidak untuk sahabat yang bukan dari Rote atau di luar Rotendao bisa mengetahui Kompleks Perkantoran Bumiti Langga Permai, pusat pemerintahan Kabupaten Rotendao yang terfokus di satu lokasi. Dan terima kasih, dukung terus SU Channel untuk konten-konten selanjutnya. SU Channel, Speak Up with Ernest, Cover Deep Insight.